Baik, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mulai kembali proses belajar mengajar kita di tahun pembelajaran 2021-2022. Nah, seperti yang sudah diberitahukan bahwasanya untuk selama bulan suci Ramadan, untuk pembelajaran kelas 1, 2, dan 3-nya kita menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, untuk kelas 4, 5, 6, pembelajaran tatap muka di sekolah. Jadi seperti yang sudah Bapak informasikan, bahwa kita menggunakan beberapa aplikasi, salah satunya yang kita pakai hari ini, yaitu Zoom. Nanti juga kita akan menggunakan aplikasi Ruang Guru, terus juga kita akan menggunakan aplikasi Belajar ID, itu punya pemerintah, dan masih banyak aplikasi lainnya juga didukung sama WhatsApp Group. Nanti tugas-tugas akan Bapak kirim melalui WhatsApp Group dan juga Ruang Guru. Nanti tinggal klik-klik aja, mudah. Tinggal diklik langsung masuk, tinggal diklik langsung keluar soal-soalnya di aplikasi Ruang Guru. Nah, di Ruang Guru nanti anak-anak bisa langsung menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Baik, hari ini hari pertama kita. Pembelajaran kita akan mulai di tema 8 ya. Seperti biasa, sebelum kita belajar, pastinya kita berdoa dulu. Kita doa singkat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi zidni ilman, warzuqni fahman, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, untuk yang baru masuk mungkin jaringannya putus-putus ataupun ada beberapa kendala, nanti video ini akan Bapak kirim ke channel YouTube sekolah di SDN 62 TV. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin hari ini tidak bisa gabung di Zoom, besok bisa nonton videonya di channel YouTube SDN 62 Banda Aceh. Baik, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita masuk ke tema 8. Semua udah punya bukunya? Arif udah punya buku tema 8? Rafa udah punya? Semuanya udah punya ya. Hari ini kita mulai pembelajaran di tema 8. Temanya keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nah, buku ini kan 1 bulan nih belajarnya seperti biasa. 1 buku 1 bulan. Nah, dalam 1 bulan ada 4 minggu. Dalam buku, minggunya itu disebut dengan sub. Ya, sub berarti ada 4 sub. Sub pertama, aturan keselamatan di rumah. Di rumah ada aturan keselamatannya. Tema kedua atau minggu kedua kita akan belajar menjaga keselamatan di rumah. Bagaimana cara menjaga keselamatan di rumah? Tema 3-nya kita akan belajar aturan keselamatan di perjalanan. Nah, ini paling penting juga ya, jangan sampai ditabrak atau kecelakaan. Tema 4 atau minggu terakhir kita akan belajar mengenai menjaga keselamatan di perjalanan. Kita bahas dulu nih, keselamatan di rumah dan perjalanan. Nah, apa sih keselamatan? Nah, segala sesuatu yang kita lakukan harus bertujuan untuk selamat, harus hati-hati, jangan ceroboh, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita diinginkan. Contohnya di rumah misalnya, kecelakaan ketika bermain. Waktu main tiba-tiba kena kaca pecah kacanya, orang tuanya marah. Lagi main-main kepotong tangan. Itu harus diperhatikan keselamatan di rumah. Ya. Terus keselamatan menjaga keselamatan di rumah. Bagaimana cara kita menjaga? Dengan hati-hati, tidak menggunakan benda-benda tajam, benda-benda yang berbahaya di rumah. Tidak bermain di rumah ya, jangan main bola di rumah. Siapa nih yang suka main bola? Arif suka main bola? Enggak. Enggak suka? Aduh, enggak apa-apa. Semua anak-anak punya kesukaan olahraga masing-masing. Kayak Bapak juga sukanya main voli ya, atlet voli. Bapak juga ikut-ikut tanding voli, ikut porseni. Kalau di sekolah dulu ada porseni, pekan olahraga siswa nasional. Terus kalau suka main bola, jangan main bola di dalam rumah. Nah, itu cara menjaga keselamatan di rumah. Tidak menggunakan benda-benda yang berbahaya dan main di tempat yang seharusnya, di luar rumah. Main permainan-permainan yang aman waktu di rumah. Jangan main perang-perangan di rumah ya. Pecah semua nantinya. Nah, nanti minggu keempat kita juga akan belajar menjaga keselamatan di perjalanan. Ini paling penting. Ya, kan banyak tuh kecelakaan. Nyebrang asal-asalan. Ya, di depan sekolah juga sering banget kecelakaan. Karena nyebrang nggak hati-hati, terus juga ceroboh.
nggak memperhatikan. Kalau mau nyebrang, lihat kiri kanan. Jangan contoh ayam nggak lihat kiri kanan. Karena ayam dia matanya memang di samping, main nyebrang-nyebrang aja. Kalau kita manusia harus lihat kiri dan kanan untuk menjaga keselamatan di perjalanan. Itu kalau jalan kaki. Kalau jalan kaki kita harus berjalan di sebelah kiri jalan. Jangan sebelah kanan, jangan terobos atau apa ya, lawan arus ya. Terus juga kalau mau menyeberang, kita menyeberang di zebra cross. Ada yang tahu zebra cross? Tahu. Apa itu zebra cross? Salah satu hewan. Ya, garis-garis. Nah, itu dia garis-garis yang di jalan, garis putih-putih itu untuk menyeberang. Itu namanya zebra cross. Berjalan di marga jalan, jangan masuk ke jalan. Terus juga itu aja kalau kita jalan kaki. Kalau kita menggunakan kendaraan, kalau roda 2 ya, roda 2. Ini kalau ini roda 3. Apa yang roda 3? Becak. Oke. Roda 2 sama roda 3 sama, keselamatan roda 4 mungkin sedikit berbeda. Kalau roda 2 kita harus menggunakan helm. Ya. Kalau memang lebih sigap lagi, kalau mau melakukan perjalanan jauh, ini kan mau lebaran nih. Mungkin nanti mau mudik, safety riding, pakai helm, pakai jaket, pakai sepatu, ya, udah kayak ojol ya, Grab ya, kayak ojol jadinya, lengkap atributnya. Tapi itu untuk semua untuk keselamatan, ya. Nah, kalau kendaraan roda 4, bagaimana? Mungkin pakai safety belt, ya, pengaman, terus juga tidak mengeluarkan tangan, ya, jangan keluarin tangan-tangannya dari jendela, bisa disabet kendaraan lainnya. Nah, nanti kalian bisa pelajari sendiri, lebih singkat. Di hari ini kita bahas yang singkat-singkat aja karena pengantar. Bagaimana apa aja yang akan kita pelajari selama 1 bulan. Tema 8, tema terakhir, keselamatan di rumah dan perjalanan. Nantinya kita akan menggunakan beberapa aplikasi belajar. Ini karena banyak yang baru gabung di Zoom. Bapak ulang kembali. Hari ini kita pakai aplikasi Zoom. Besok juga kita akan menggunakan aplikasi Ruang Guru, aplikasi Belajar ID, dan juga WhatsApp Group tetap. Nanti tugas-tugas Bapak kirim melalui WhatsApp, juga melalui Ruang Guru. Di Ruang Guru itu mudah sekali. Kalian tinggal klik, langsung jawab di sana. Langsung jawab, nggak perlu tulis-tulis lagi di buku. Tapi buat teman-teman yang belum bisa menggunakan Ruang Guru, atau Zoom, atau juga aplikasi Belajar ID, nanti tugasnya akan Bapak kirimkan di grup WA. Jadi jangan khawatir buat teman-teman, buat anak-anak lainnya yang mungkin keterbatasan waktu, mungkin kuotanya belum ada, atau handphonenya dipakai orang tua, nggak apa-apa. Nanti video ini akan Bapak kirimkan di channel YouTube SDN 62 TV. Nah, kita udah panjang lebar nih bicara mengenai keselamatan di rumah dan di perjalanan. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke, kita ulang lagi mengenai menjaga keselamatan di rumah. Bagaimana caranya? Caranya dengan tidak menggunakan benda-benda tajam, tidak bermain di rumah, bermain yang berbahaya, ya, bermain dengan pengawasan orang tua, dan juga memperhatikan lingkungan sekitar. Karena lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Mungkin kita main nanti, tapi ada benda-benda tajam. Main bola di dalam rumah itu nggak bisa. Main permainan yang tidak beresiko. Misalnya main, kalau zaman dulu nih ya, Bapak kecil-kecil dulu, puasa biasa kami main ludo. Gitu. Jangan mainnya game online dulu. Handphone itu pakai untuk buka Ruang Guru, buka Belajar ID, buka pembelajaran yang ada di handphone. Jangan main game dulu ya. Oke. Nah, untuk keselamatan di perjalanan udah Bapak jelaskan tadi ya, udah banyak ya. Nanti mungkin salah satu tugasnya kalian membuat rangkuman bagaimana cara menjaga keselamatan di rumah, menjaga keselamatan di perjalanan. Nah, itu kan temanya di rumah dan di perjalanan. Tapi kita juga harus tahu bagaimana kita menjaga keselamatan di sekolah. Bagaimana caranya? Ada yang tahu?
Rafa Arya Putra tahu bagaimana cara menjaga keselamatan di sekolah? Jangan main lari-lari nanti kepleset. Iya, benar banget. Betul, jangan main di kelas ya. Mainnya di luar, di lapangan. Terus apa lagi? Jangan ceroboh. Ini yang biasa terjadi di kelas kira-kira. Apa nih? Biasa main sapu kan, main ketok-ketok kawan pakai sapu. Itu sapu banyak yang patah. Jaga keselamatan. Terus tidak ngerjain kawan. Ini yang paling fatal nih. Biasanya suka ngerjain kawan. Tarik kursi, pas kawan mau duduk, tarik kursi. Nah itu bahaya, nah. Sangat bahaya, sangat fatal. Bisa-bisa jadi efeknya kematian. Pak, kalian tarik kursi, kawan mau duduk, jatuh, kejedot kepala pakai meja, innalillahi ya. Siapa yang mau tanggung jawab? Ya, jaga sama-sama keselamatan di kelas. Terus juga tidak menggunakan benda-benda yang berbahaya di kelas, jangan kalian gunakan sembarangan. Seperti ada roll di sana, roll guru, roll kayu ya, penggaris kayu. Terus juga ada cutter, benda-benda berbahaya, itu semua dijaga. Jangan digunakan untuk menjaga keselamatan. Terus juga tidak menggunakan fasilitas sekolah yang memiliki arus listrik. Jangan main di kipas angin, misalnya colok, tarik, bisa kesetrum nanti. Itu juga salah satu menjaga keselamatan di sekolah. Ada yang ingin bertanya? Ya, selamat bergabung Kairunisa Alifa Zahara. Ada puasa, nak? Mic-nya dihidupin dulu. Ada. Oke. Ini siapa lagi nih? Jasmine Janeta. Mana nih Jasmine Janeta? Gelap ya. Pindah posisi. Biar terang. Rafa Arya Putra, puasanya penuh semua full. Ketawa dia, senyum dia. Ada puasa? Hari ini udah hari ke-9. Siapa yang puasanya full sampai 9 hari? Arif Raja Pona, bagus ya. Nanti mungkin orang tua bisa kasih reward nih. Ini ponaan misalnya, ponaan nanti 10 hari full dikasih reward. Wah, dijanjiin itu untuk motivasi. Mungkin nanti pas buka puasanya kalau penuh boleh request gitu, mau request ayam geprek, ayam bakar, sama ayam penyet 3 sekaligus untuk buka puasa. Atau nanti kalau misalnya puasanya pas sampai 30 hari atau 1 bulan, beli baju barunya 3 gitu. Nah, itu motivasi untuk orang tua ya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita udahi pembelajaran kita hari ini? Hari ini kita pengantar aja, Bapak cuma mau jelaskan aja tentang keselamatan di rumah dan di perjalanan. Nanti biar lebih jelas lagi, kalian buka-buka bukunya, baca sendiri. Kita belajar banyak di sini, di buku ini, tentang matematikanya kita akan belajar tentang waktu. Udah bisa lihat jam? Kalau sekarang jam 10 lewat 10. Berarti kalau jam 10 malam itu jam 20 lewat 10. Nah, itu yang akan kita pelajari di tema 8 ini untuk matematikanya. Kalau SBDP-nya tentang menghias vas bunga. Menghias vas bunga dan juga nanti kita akan pelajari tentang nama-nama bulan. Siapa yang udah hafal? Ada berapa jumlah bulan? Bulan Masehi 12, bulan Hijriah juga 12. Kalau bulan Islamnya sekarang bulan Ramadan. Kalau bulan Masehinya berarti bulan April ya. Itu harus hafal juga tuh dari bulan 1 sampai bulan 12 berurut dari Januari, Februari, Maret sampai Desember. Nanti belajar sama orang tua, didampingi. Terus untuk SBDP-nya juga kita ada belajar tentang lagu-lagu, musik-musik. Dan bahasa Indonesianya kita akan belajar kalimat tanya. Bagaimana membuat kalimat tanya? Kalau dalam dunia broadcaster, membuat kalimat tanya itu ada 5W1H. 5W1H. What, which, when, where, yang terakhirnya who. Kalau di Indonesia kan nanti mengapa, bagaimana, siapa, di mana, kapan, gitu. Nanti belajar terus sama orang tua. Biar nanti pas balik sekolah, setelah Lebaran kita ujian, kalian udah ngerti, udah pandai, udah bisa membuat kalimat tanya menggunakan kata apa, di mana, siapa, kalau apa, menanyakan sesuatu di mana, keterangan tempat. Misalnya di mana kita belajar, di mana terjadi kebakaran,
Nah, yang baru kemarin ya, lagi heboh. Terus misalnya siapa, itu untuk bertanya untuk keterangan orang. Siapa yang mengajar, siapa aja yang masuk Zoom, siapa yang tidak buat PR, siapa yang tidak puasa. Kalau kapan, nah kapan itu keterangan waktu. Kapan terjadinya, kapan kita puasa, bulan suci Ramadan. Kapan bulan lahir saya, nah, bulan April. Kebetulan Bapak lahirnya bulan April. Ini bulan kelahiran Bapak. Kalau Rafa lahirnya bulan berapa nih? Tahu nggak? Enggak. Arif tahu nggak bulan berapa lahirnya? Tahu. Bulan Juli. berapa? Juli. Erunisa? Nggak tahu. Nanti tanya sama orang tua. Harus tahu tanggal ulang tahunnya tanggal berapa, bulan berapa, tahunnya tahun berapa. Ya? Oke. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini? Ada yang ingin ditanya? Pak, kapan istirahat? Biasanya tanya itu ya. Kalau di kelas, Pak, udah boleh keluar. Pak, kapan pulang? Hari ini ada istirahat karena kita Zoom. Oke, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk anak-anak Bapak yang udah gabung di Zoom. Walaupun sedikit hari ini, namun pembelajaran kita sangat efektif. Alhamdulillah kita udah bisa belajar. Walaupun singkat. Terima kasih untuk semuanya. Bapak akhiri. Pak tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Ya. Mana? Itu kami tadi. Nah, yang mau screenshot, capture, silahkan. Sebelum kita tutup. Udah nampak semua ya di layarnya? Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendampingi siswa-siswi dalam pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk membimbing anak-anak kita dalam proses belajar mengajar selama di rumah. Nantinya saya akan kirimkan beberapa tugas yang tidak membebani siswa. Namun orang tua mohon memberikan bimbingan, arahan dalam proses belajar mengajar, bukan memberikan jawaban. Semoga anak-anak kita pintar. Yang kita inginkan adalah hasil pembelajaran mereka, bukanlah hasil nilai yang tertera di buku-buku mereka. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya dan nanti juga videonya bisa didapatkan di channel YouTube SDN 62 TV. Terima kasih. Sampai jumpa. Dah. Oke. Recording.